Halo semuanya, nama saya Marva Benedict dari kelas X IPS di SMA Putra Nimala. Di sini saya mau mempresentasikan ada 4 sistem ekonomi. Masing-masing sistem ekonomi ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut kita simak. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan pada masyarakat tradisional. Ini adalah kelebihan sistem ekonomi tradisional, yaitu yang pertama, tidak terdapat persaingan usaha yang tidak sehat, dan kedua, hubungan antar individu itu sangat erat. Ketiga, tidak ada beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat, dan ini adalah kelemahan sistem ekonomi tradisional. Produktivitas sangat rendah karena menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Dan kedua, mutu dan standar yang sangat sederhana. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau sosialis. Sistem komando merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan perekonomian. Berikut ini adalah kelebihan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau presiden. Kedua, jenis-jenis industri atau produksi ditentukan oleh pemerintah pula. Ketiga, pemerintah mudah melakukan pengendalian dalam pengawasan harga. Dan ini adalah kelemahan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, inisiatif dan kreativitas individu tidak berkembang. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Yang ketiga, sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, ada sistem ekonomi pasar atau yang bisa disebut sebagai sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi komando. Jika komando adalah pemerintah, maka yang ini memiliki swasta. Swasta ini memiliki peran yang dominan dalam mengatur perekonomian, dan pemerintah sebagai pengawas di sistem ini. Dan sistem ini memiliki kelebihan, yaitu sebagai pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kedua, setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya produksi. Ketiga, munculnya persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Dan ini merupakan kelemahan yang dimiliki sistem ekonomi liberal. Yang pertama, distribusi pendapatan tidak merata. Kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi para pekerjanya sehingga yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Dan yang ketiga, sering timbul praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan sistem yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, sehingga sistem ini bisa mencapai negara yang sejahtera atau kesejahteraan negara. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai welfare state. Sistem ini tidak memiliki kelebihan atau kelemahan, melainkan tiga macam tindakan yang dilakukan pemerintah dalam sistem ekonomian ini. Berikut 3 tindakannya. Yang pertama adalah pengeluaran barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah digunakan untuk operasional. Dalam hal tertentu dilakukan untuk mendistribusikan pendapatan. Dalam penarikan pajak, pemerintah menerapkan pajak progresif sehingga semakin besar kekayaan seseorang, semakin besar pula pajak yang dibayarkannya. Dan yang ketiga, pemerintah memberikan subsidi pada pihak-pihak yang membutuhkan.
sehingga masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan dapat terselesaikan. Berikut adalah 4 sistem ekonomi yang sudah saya bahas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.